Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan mengangkat satu topik konsumerisme yang penting. Nah, tentu Anda akan kaget dan berpikir, gimana ini? Kok konsumerisme menjadi penting? Saya sengaja mengangkat tema ini hanya untuk menggelitik kita bahwa ada memang sikap konsumtif yang penting. Tapi yang mana? Nah, itu yang akan kita bicarakan, saudara yang kekasih. Nah, kita akan membaca Alkitab dari kitab Mazmur nomor 1, ayat 1 dan 2. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, sikap konsumtif adalah satu sikap yang tidak produktif. Konsumtif menghabiskan, bukan menghasilkan. Nah, sikap konsumerisme adalah orang yang mengkonsum, mengambil, membelanjakan ya, banyak sekali hal hanya untuk sifat-sifat yang bersifat sementara. Mungkin dia sangat konsumtif terhadap katakanlah makanan, sehingga makanannya over banget. Pakaiannya over banget. Dandannya over banget. Sehingga seluruhnya itu memakan biaya yang sangat tinggi sekali. Bahkan akhirnya membuat dia tidak lagi punya sisa uang atau tidak punya alokasi dana untuk pekerjaan Tuhan misalnya. Nah, sikap-sikap seperti ini secara rohani tentu saja tidak benar. Jangankan secara rohani, secara umum pun bisa menjadi sikap membahayakan. Kalau seluruh orang Indonesia punya sikap konsumtif, Indonesia ini tidak akan pernah jadi produktif. Ya, karena menghabiskan terus. Maka kita akan import terus. Tidak pernah ekspor, kira-kira begitu. Nah, sikap-sikap seperti itu sama sekali tidak terpuji. Bisa menghabiskan banyak sekali devisa. Karena orang dari Indonesia pergi luar negeri, belanja habis di sana. Tinggal aja orang luar yang untungkan gitu. Maka bagaimanapun, sikap konsumtif itu adalah satu sikap yang dimusuhi. Baik secara sosial, karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial juga. Satu belanjanya ampun-ampun, yang lain gak makan, gitu kan. Konsumtif bisa juga secara anggaran menjadi tidak baik, karena menyedot anggaran, kan gitu. Menggoncangkan. Dan yang ketiga, jadi bersifat juga sangat sementara. Hari ini selesai habis, besok gak punya lagi, kan begitu. Nah, ini orang tidak suka. Produktif adalah sikap yang terpuji. Maka produktif dicari, kan gitu. Apalagi kalau kita bicara secara Alkitab. Nah, tetapi saya tidak akan membahas ini secara psikologinya kah, atau secara filosofinya mengenai konsumtif, bagaimana dan seterusnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada sikap konsumtif yang memang kita perlukan. Ya, konsumtif yang kayak bagaimana itu? Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab tadi, maka kita menemukan satu bagian pertama yang akan kita pikirkan, yaitu konsumtif terhadap firman Tuhan. Sekali lagi, istilah konsumtif saya hanya ambil untuk membicarakan makna secara bebas saja. Jadi saudara tidak usah terlalu pusing. Oh, ini mestinya nggak bisa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, berbagai hal bisa diperdebatkan di sana. Tetapi saya ingin mengatakan, bagaimana sikap konsumtif seperti orang begitu kuat mengkonsumsi apa yang menyenangkan dirinya. Bukankah seharusnya orang mempunyai sikap yang sama untuk mengkonsumsi firman Tuhan di dalam hidupnya? Saudara-saudara, pada waktu kita memikirkan bagian ini, kadang kita harus jujur mengakui, ada terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk aktivitas gerejawi kita. Ada terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk menjadi panitia Paskah, panitia Natal. Ada waktu yang terlalu banyak kita pakai untuk kegiatan ini, kegiatan itu. Bahkan ini bicara yang rohani. Bukan soal kegiatan RT, RW, Karang Taruna dan seterusnya. Hal-hal yang bersifat dengan gereja. Saudara. Bahkan tidak sedikit para pendeta. Orang-orang seperti saya ini. Yang mengkonsumsi terlalu banyak. Katakanlah waktu untuk berkhotbah. Nah, pada waktu kita menggunakan waktu berkhotbah yang banyak. Waktu aktivitas yang banyak. Muncul pertanyaan yang serius. Berapa waktu yang dipakai untuk mengkonsumsi firman hidup? Ini penting, saudara. Penting sekali. Saya kira pengkhotbah bukan tukang khotbah. Ada waktu jeda yang diperlukannya. Saya sangat menikmati waktu-waktu duduk untuk membaca. Persiapan saya adalah tiap hari. Ketika membaca sesuatu, mengolah sesuatu. Ketika membaca sesuatu, mengolah sesuatu. Saudara, awas. Saudara dan saya tidak boleh terjebak kepada rutinitas aktivitas kita. Sampai ada kita lalai mengkonsumsi kebenaran firman itu. Nah, mari kita lihat, saudara. Jikalau firman itu tidak hidup di dalam hidup kita, apa yang akan kita alami? Maka kita pertama berbicara kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam pengertian tidak serius dengan Tuhan lah. Bukan tidak Kristen. Orang Kristen tapi tidak serius. Nah, orang-orang seperti ini tidak mau firman. Tidak menempatkan itu sebagai prioritas yang penting. Prioritas itu mungkin nomor 10 kali. Banyak aktivitas yang dia kerjakannya. Apa yang didapatnya? Saudara akan mendapatkan hidupnya berjalan seperti apa yang dia mau. Orang seperti ini akan sulit diharapkan untuk bisa menghargai kebenaran. Untuk menghargai cinta kasih. Orang-orang seperti ini akan sulit untuk diharapkan. Supaya bisa bertindak sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupannya. Anda jangan kecewa. Karena apa? Karena dia tidak punya kekuatan cukup untuk itu. Karena apa? Karena dia kurang vitamin. Kenapa? Karena dia kurang mengkonsumsi firman Tuhan. Ada orang yang kedua.
Orang-orang yang cukup baik, aktif di gereja, berjalan dalam pelayanan di gereja. Tetapi kemudian kita juga menemukan orang ini tidak mengkonsumsi firman Tuhan dengan baik. Apa yang akan kita dapatkan? Dia akan ada di gereja. Dia aktif di gereja. Tetapi sangat mudah dalam persinggungan. Sedikit saja bisa menjadi pertikaian, perselisihan, akhirnya ribut yang tak karu-karuan. Uring-uringan. Heran. Tapi mereka ributnya bedanya. Kalau yang satu, yang pertama itu ribut di luar gereja, nah yang ini ribut di dalam gereja. Tetap di dalam gereja. Tapi geger-gegeran. Tetap di dalam gereja. Tapi sulit untuk dipercaya. Ah ini kan gawat. Aktivitas tinggi. Ya, bagus. Tetapi konsumsi firman kurang. Tahap yang ketiga, saudara, adalah orang yang sampai tahap kepada bersaksi. Berkhotbah. Entah itu pendeta, entah itu bukan pendeta. Bahkan saksinya pun, khotbahnya pun bisa bombastis. Hebat, luar biasa, mengagumkan. Tetapi ketika orang mengetahui perilakunya, orang kaget. Loh, kok bisa gitu? Maklum, maafkan saya kalau saya harus berkata sinis. Terlalu banyak pendengar yang membodohi dirinya sendiri. Tidak kritis terhadap apa yang didengar. Tidak bisa membedakan antara pembicara dengan kelakuannya. Apa yang Anda dengar, mungkin sebuah kebenaran. Tetapi apa yang Anda lihat, mungkin sebuah kesalahan. Itu sebab Yesus berkata, lihatlah orang Farisi itu, dengarkan apa katanya. Dengarkan apa katanya. Karena orang Farisi rupanya ngajarin benar, sesuai Taurat. Tetapi Yesus tambahkan kalimat, jangan tiru kelakuannya, karena tidak karu-karuan. Lalu Anda bilang, kok bisa begitu? Bisa. Banyak orang bisa jadi calon rohani. Ngomong hebat, mengantar orang ke sorga. Sendirinya tidak nyampe-nyampe. Tapi itu urusan manusia masing-masing. Yang penting bagi saudara adalah untuk memilah antara manusianya dan yang dibicarakannya. Jadi jangan terjebak. Hanya karena mendengar yang dibicarakan, lalu saudara anggap manusia yang membicarakan itu super. Seperti yang diomonginya super itu. Lalu saudara gila-gilaan mengidolakan sang manusia itu, lalu Anda lupa kepada Tuhan. Nah, orang yang dalam tahap seperti itu sudah sampai tingkat tinggi, bahkan sampai bisa menghipnotis, istilah saya begitu ya, pendengarnya. Ternyata tidak sedikit yang kronis begitu. Karena sakit, tidak mengkonsumsi firman. Sehingga mereka akibatnya apa? Orang-orang seperti ini akibatnya akan rasa benar sendiri. Tidak bisa dikritik, tidak bisa diomongin. Oh yakinannya begitu tebal. Ini prinsip, ini kebenaranku. Jadi benar sendiri sudah. Diomongin sudah, jangan harap. Kenapa? Kurang mengkonsumsi firman Tuhan. Sehingga dia tidak diseleksi, tidak dibersihkan, ya, tidak digunting oleh firman itu. Dia tidak pernah bercermin. Yang dia lihat hanya dirinya dan kebenaran dirinya berdasarkan jam terbang khotbahnya. Berdasarkan jam terbang aktivitas, kesaksian dan pelayanan lain. Saudara-saudara, ini sangat berbahaya. Kita perlu hati-hati untuk menyikapi hal-hal sedemikian. Masa iya sih firman Tuhan tidak lagi berfungsi untuk mengikis dia? Bukankah Alkitab berkata bahwa firman itu akan memberikan kita bijaksana untuk mengkoreksi diri. Menunjukkan kesalahan sehingga bisa berubah diri. Tetapi kalau lupa dikonsumsi, ya wajar kalau kemudian mendatangkan akibat-akibat yang fatal. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, sekarang tolong baik-baik. Jangan hitung berapa banyak kegiatanmu. Jangan hitung berapa kali kau berdiri untuk bersaksi. Jangan hitung berapa kali kau sudah berkhotbah dan berapa ribu orang yang mendengarkanmu. Tetapi coba berhitung. Berapa banyak kau mengkonsumsi kebenaran firman itu. Dan menemukan kepuasan. Kebahagiaan karenanya. Ini penting. Saya kira ini sudah dilupakan oleh zaman ini. Ya. Saya kira ini harus disikapi dengan hati-hati. Saya kalau sudah diminta khotbah panjang kali, waduh saya juga repot nih. Sana sini, jangan. Ya. Bagi saya sulit. Saya perlu waktu jeda kok. Paling tidak menikmati khotbah yang saya khotbahkan. Ya. Saya khawatir habis khotbah. Saya sendiri tidak dengar lagi itu khotbah. Artinya, tidak ada waktu untuk meresapi, merenungkan. Lalu ada orang ngeledek. Gitu. Ya, Pak, hati-hati loh Pak. Jangan jadi tukang khotbah. Saya suka juga kalimat itu begitu. Tik, rasanya ngelitik juga begitu ya. Betul juga itu. Kalau tukang khotbah sama pengkhotbah itu memang harus dibedakan juga. Ya, saya bukan speaker atau apa namanya ini, kaset yang tinggal pencet play langsung jalan. Bagi saya mudah berkhotbah. Ya. 50-100 tema on the way terus jalan di otak saya itu. Saya sudah menyusun kurikulum ya, yang mengandung 150 tema. Dan 150 tema lagi dipersiapkan. SMP 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga saya sedang kepepet waktu untuk lagi siap-siapin terus. Tapi yang sudah selesai 3 tahun. Kali 54 minggu misalnya. Ya kan? Sudah 162 kan begitu. Itu kan nempel. Tapi itu cuma memori sudah. Sehingga saya bisa khotbah dari memori tanpa ada perasaan hati di sana. Nah itu yang bahaya. Jadi khotbah itu bukan sekedar khotbah saja.
Tapi di dalamnya, di batinnya. Sehingga kalau jujur seringkali selesai khotbah sebetulnya hati itu teriak itu. Woi, apa yang kau bicarakan? Tidak terjadi itu di hatimu. Nah loh, kaget juga kita. Saya bersyukur diberi kesadaran halal seperti itu. Sehingga bagi saya tidak berani lagi ngitung-ngitung jumlah khotbah. Yang dulu saya sangat senang hitung-hitung. Wah, gue udah khotbah sekian. Wah, udah khotbah sekian gitu ya. Wah, lama. Bangganya. Tapi bangga kepada kebodohan dan kesalahan. Untuk apa? Karena itu, saudara, kita perlu diam sebentar untuk mulai memikirkan baik-baik. Sudahkah kita mempunyai sikap konsumtif terhadap kebenaran firman itu? Sudahkah kita mencarinya dan memakannya, begitu ya? Mencarinya dan memilikinya, mencarinya dan menjadikan bagian dari hidup kita. Dan saking konsumtifnya kita terhadap itu, kita tidak bisa tidak memacanya, tidak bisa tidak merenungkannya, tidak bisa tidak melakukannya. Saya harus katakan, rakuslah terhadap firman itu. Rakus. Rakus itu tak bagus, toh. Tapi saya ingin mengakai suasana, ya, keinginan yang berkobar-kobar untuk rakus kan begitu. Nah, terhadap firman, Anda harus rakus, konsumtif sekali. Ini orang heran, apa dikit baca, kira-kira begitulah. Karena konsumtif. Tetapi Anda nggak perlu pamer. Hari ini gue udah baca loh, hari ini gue begini loh, hari ini. Itu sama aja, ya. Yang orang bilang menunjukkan kebaikan, menghancurkan kebenaran itu namanya. Ya, baik sih dia baca Alkitab. Tapi dihancurkan sebuah kebenaran artinya dia mendapat sebuah kesombongan. Tidak ada lagi kerendahan hati di sana kan. Bukan itu yang mau kita bicarakan. Tetapi bagaimana sekarang kita mengkonsumsi itu dengan sebuah kesungguhan dan kita hidup di sana. Saya kira krisis gereja sekarang ini terjadi karena orang kurang suka mengkonsumsi firman dari Alkitab itu. Banyak jemaat hanya suka mengkonsumsi dengar. 15 pendeta didengar, 15 pendapat didapat. 15 pendapat didapat, hasilnya apa? Bingung. Satu pun tidak ada kesimpulannya. Yang ini bilang ini, yang ini bilang ini. Dia bingung. Gimana nggak bingung? Dia nggak bisa bedain mana kata Alkitab dan mana tafsir orang. Begini. Itu kan bisa tafsir Pak Pendeta relatif dong. Boleh setuju, boleh tidak. Gampang kan? Sama seperti saya waktu khotbah begini. Saudara jangan terima mentah-mentah. Saudara boleh setuju, boleh. Boleh tidak setuju, nggak dilarang. Tapi tolong saudara baca Alkitabnya kan gitu. Nah coba amati. Betul nggak yang kata Pak Bigman itu? Kan gitu. Saya harus mengatakan pola konsumsi. Kenapa? Karena dikatakan orang-orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sepanjang hari, saudara. Setiap hari dia merenungkan itu siang malam. Itu kan putaran waktu sebetulnya. Menunjukkan all activity-nya itu hanya Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Dia mengkonsumsi firman itu secara aktual. Di dalam aplikasi pekerjaan, di dalam aplikasi sekolah kalau dia masih mahasiswa dan seterusnya. Sehingga seluruh yang dikerjakannya memang sangat luar biasa. Mengagumkan, menguatkan dan meneguhkan. Kalau ini yang terjadi, saya percaya setiap orang-orang Kristen akan menjadi orang-orang yang kritis. Tidak gampang dibodohi dan tidak mau dibodohi. Dan tidak terjadi lagi pembodohan rohani. Di mana orang hanya mampu menerima apa kata Pak Pendeta, apa kata Pak Bigman. Tetapi tidak mampu menganalisa apa kata firman Tuhan. Saudara, Anda perlu bangun dari tidur, dari mimpi panjang. Jangan pernah berpikir kalau kau sudah berdiri bersaksi. Jangan pernah kau berpikir kalau kau sudah berkhotbah, maka kau sudah segala-galanya. Sorry. Yang perlu kau pikir, kau mengkonsumsi firman itu tidak. Maka sekali lagi orang yang mengkonsumsi firman itu dengan sikap yang konsumtif, dengan sikap yang rakus, mereka akan bertumbuh. Mereka akan kuat. Mereka akan tangguh. Mereka punya benteng pertahanan sehingga tidak ditembus oleh kesombongan. Mereka punya benteng pertahanan, hati nurani yang peka, sehingga tidak digilas dengan harta benda. Mereka punya benteng pertahanan, kokoh, sehingga tidak gila kepada karier tinggi dengan ukuran materi. Saudara-saudara, ia tetap setia berjalan. Motifnya tidak pernah berubah. Firman adalah pemberitaan. Firman bukan amplop. Firman adalah pemberitaan, bukan rupiah. Maka dia berani menyatakan kebenaran sebagai kebenaran tanpa menguranginya. Anda pengen bukan? Saya juga harus begitu. Saudara juga harus begitu. Maka marilah kita konsumsi firman itu dengan sikap yang konsumtif siang dan malam. Kalau itu kau lakukan, berbahagialah kau. Karena kau akan makin mengerti dan makin memahami. Tapi saudara juga jangan bilang gini, Pak, aku udah baca kok tiap hari. Nanti dulu. Bukan cuma baca tiap hari. Renungkan baik-baik dan lakukan. Namanya mengkonsumsi kan masuk ke dalam perut tuh makanan. Masuk dalam perut kan jadi energi. Jadi energi kan kita bisa bergerak, bisa bertindak ini itu kan. Sampai keringat habis lagi, makan lagi kan begitu. Kesalahan kita adalah seringkali menjadi orang yang tidak sehat. Makan firmannya, masuk ke perutnya tapi nggak pernah dilakukan. Simpan dalam hati tapi nggak pernah dilakukan. Mirip orang makan kurang bergerak. Jadi gemuk dia.
Nah, rentan deh itu. Begitu kan. Penyakit sesak napas, jantung, lever, apa-apa lagi tuh orang-orang gemuk dah pokoknya begitu ya. Gawat dah. Nah kita juga bisa begitu tuh. Baca. Hanya jadi besar kepala lah, sombong lah, balik lagi. Jadi hati-hati lagi. Bukan cuma mengkonsumsinya saja, tapi melakukannya. Munculnya sikap dalam buah roh itu. Ya, kasih, damai sejahtera, kebajikan, kemurahan, kesetiaan, dan seterusnya. Itu muncul. Saudara mulai membayangkan kalau semua orang Kristen memproduksi nilai-nilai tinggi kerohanian itu. Nilai-nilai tinggi sifat Kristiani itu. Bukankah dunia ini akan aman, tentram, dan nyaman? Wow, indah sekali. Karena itulah saudaraku. Mari kita membangun satu sikap hidup yang sungguh. Mari kita membangun satu sikap hidup yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dengan mengkonsumsi firman itu. Sehingga itu boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk melakukan apa yang dia mau. Untuk dimampukannya kita mengasihi orang, mengampuni orang. Untuk dimampukannya kita melayani tanpa berhitung, memberi tanpa pamrih. Untuk dimampukannya kita melayani dengan motivasi yang lurus. Bukan karena motivasi materi. Bukan motivasi popularitas. Tetapi memang apa yang dia mau, itu yang kita lakukan. Kalau begitu, mengapa mari kita mulai untuk mengkonsumsi firman itu? Tapi jangan lupa, konsumsi bukan cuma disimpan dalam hati selesai, tidak pernah mau dilakukan. Nanti kegemukan bahaya loh. Ya, sakit benar sendiri nanti. Sakit pongah sendiri nanti. Mirip aja kan? Dengan khotbah, tapi tidak mengkonsumsi firman. Ini mengkonsumsi firman, tapi tidak melakukan. Ini sama saja. Ya, hanya berani membenarkan diri, menyalahkan orang lain. Mana kita menyalahkan yang salah? Yang salah memang mesti dibilang salah. Banyak orang bingung bilang, Pak, nanti kalau kita bilang gini katanya menghakimi. Nanti dulu loh. Menghakimi itu ketika kau menentukan orang itu tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika kau menentukan seseorang itu masuk ke neraka. Ketika kau menentukan orang itu kurang ajar dan begini dan seterusnya. Itu kau menghakimi. Tapi kalau orang itu salah, kau mesti bilang salah. Itu kan harus Alkitab bilang. Barang siapa yang tahu salah dan diam saja, kita bersalah loh. Salah mesti ditegur. Itu bukan menghakimi. Jangan ngumpet-ngumpet loh. Balik kata menghakimi, lalu tidak mau tegur orang lain. Kita harus hati-hati dalam pemahaman seperti itu. Iya. Nah karena itu, kita harus berani mengatakan kebenaran. Sekalipun seringkali menyakitkan. Bayangkan kalau itu kita harus katakan pada sahabat dekat kita. Kan gak enak. Orang yang harus kita hormati kan gak enak. Tetapi maaf-maaf aja. Karena memang harus dikatakan. Kebenaran tidak boleh dikurangi. Kebenaran harus dilakukan dengan utuh. Dengan sungguh. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Biarlah hidup kita untuk memuji memuliakan nama Dia. Berjalan pada jalan Dia. Karena itu hari ini saya katakan. Mari saudara dan saya. Sama-sama. Mulai mengkonsumsi dengan rakus firman itu. Dan bertindak dengan penuh sukacita di dalam hidup itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Supaya sungguh-sungguh salib itu ditinggikan. Dan akhirnya orang tahu. Bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih. Sekarang masa di mana tidak perlu terlalu banyak bicara. Tapi perlu banyak berkarya. Sekarang waktunya. Bukan kagum pada apa yang kita dengar. Tapi bagaimana melakukannya. Sekarang waktunya. Bukan hanya membaca Alkitab saja. Tapi bagaimana mewujudkannya. Kini Tuhan menolong kita. Tuhan merangsang kita. Tuhan memimpin kita. Tapi kalau saudara bertanya kepada saya harus jujur mengaku. Seringkali saya juga lalai. Dan saya harus bangun. Dan saya harus kerja. Terjebak pada bagi aktivitas. Harus minta ampun sama Tuhan. Tapi saya bersyukur. Ketika dia terus mengingatkan saya. Ayo bangun. Dia ingatkan saya. Ayo perbaiki. Thanks Lord. Bagi saya itu mutiara yang sangat mahal. Kesadaran akan keadaan diri. Saya bersyukur karena. Dan saya berterima kasih. Ketika dia mendorong saya untuk hadir. Di dalam karya. Membangun pedesaan melalui pendidikan Kristen. Dengan program pimpin. Pekabaran Injil melalui pendidikan. Wah kerja berat. No income. Tapi puji Tuhan. Gitu ya. Kita kerjakan. Kita layani. Kita punya gerakan pengabdian pemuda bangsa. Untuk mencegah anak-anak drop out. Tindakan preventif supaya mereka jangan sampai drop out dari sekolah. Biayain. Lalu gerakin anak-anak muda. Untuk memberikan les tambahan. Wah waktu. Wah biaya. No income. Ya. Tetapi apapun yang saya kerjakan. Bersama dengan teman-teman lain. Satu yang saya sadari. Tidak ada apa-apanya. Dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Karena itu saya harus rakus mengkonsumsi firman-Nya. Supaya banyak yang saya bisa lakukan. Dan waktu saya sangat rakus. Dan banyak yang dilakukan. Pun tidak pernah menyamai. Apalagi kalau malas dan tidak rakus. Karena itu
rakuslah. Mulai konsumsilah firman itu. Tuhan menolongmu, Tuhan menolongku. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan. Biar Tuhan menyempurnakannya di dalam kasih Tuhan. Menggairahkan kami untuk hidup takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh bertambah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh di dalam hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami berdoa dan biarlah kami ditolong oleh Tuhan untuk rakus terhadap firman itu. Dan rakus untuk mewujudkannya dalam hidup kami. Penuh ambisi untuk hormat nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.